Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Introduction to Pedagogy tentang pendidikan sebagai sistem. Yang pertama, pengertian dari pendidikan sebagai sistem. Sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang berarti suatu komponen yang saling berhubungan secara teratur dan suatu keseluruhan. Sedangkan pendidikan merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan untuk memberikan sebuah ilmu atau pengajaran kepada individu untuk mencapai tujuan pendidikan. Sistem pendidikan merupakan suatu sarana yang dikembangkan untuk membudayakan nilai-nilai budaya di masyarakat yang terus berubah seiring kebutuhan hidup masyarakat, dan juga berkembangnya zaman untuk mencapai kehidupan bermasyarakat yang sejahtera. Jadi, pendidikan sebagai sistem di sini dapat diartikan bahwa komponen-komponen penyusun pendidikan atau unsur-unsur yang terdapat di dalam suatu pendidikan saling bekerja sama, saling berkaitan, atau saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan suatu bangsa. Yang kedua, yaitu unsur-unsur pendidikan sebagai sistem. 1. Tujuan. Tujuan di sini merupakan cita-cita pendidikan yang berfungsi untuk memberikan arah terhadap setiap kegiatan dalam proses pendidikan. Dengan adanya tujuan dapat memperjelas seperti apa atau bagaimana pencapaian pendidikan. Tujuan juga merupakan target yang bersifat kuantitatif dan merupakan pencapaian ukuran keberhasilan suatu kinerja. 2. Peserta didik. Peserta didik merupakan suatu objek yang akan mendapatkan pendidikan. Peserta didik mendapatkan pendidikannya dari 3 lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan juga lingkungan sekolah. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama atau lingkungan yang paling awal untuk peserta didik mendapatkan pendidikan. 3. Pendidik. Pendidik di sini merupakan orang yang berfungsi sebagai pembimbing atau pengarah untuk menumbuhkan aktivitas peserta didik dalam mendapatkan pendidikan. Orang pertama yang berkewajiban sebagai pendidik adalah orang tua. Karena adanya hubungan darah, maka orang tua bertanggung jawab atas masa depan anaknya. Pendidik yang kedua yaitu adalah seorang guru. Guru merupakan orang tua kedua bagi peserta didik di area sekolah. Selanjutnya adalah komponen pendidikan. Komponen pendidikan terdiri dari 1. Pendidik. Secara bahasa, pendidik berarti memelihara, membina, membimbing, mengarahkan, dan menumbuhkan. Secara istilah, pendidik adalah orang yang diserahi tugas atau amanah untuk mendidik. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 11 pasal 39 tentang pendidik dan tenaga kependidikan, menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Yang kedua adalah peserta didik. Peserta didik merupakan seseorang yang sedang berada pada tahap mencari ilmu dan sedang belajar, baik anak-anak maupun orang dewasa. Yang ketiga adalah tujuan pendidikan. Tujuan merupakan komponen yang sangat penting dalam proses pendidikan. Dalam sistem pendidikan terdapat 4 jenjang tujuan pendidikan, yaitu A. Tujuan umum pendidikan, B. Tujuan konstitusional, C. Tujuan kurikuler, dan D. Tujuan instruksional.
Yang keempat adalah manajemen atau pengelolaan, dengan fungsi mengkoordinasikan dan mengarahkan serta menilai sistem pendidikan yang bersumber pada sistem nilai dan cita-cita, di mana komponen ini merupakan informasi tentang pola kepemimpinan dalam pengelolaan sistem pendidikan. Yang kelima adalah materi atau isi dan bahan pengajaran. Materi pendidikan yang akan dipelajari harus relevan sesuai dengan tujuan pendidikan yang mengandung nilai-nilai sesuai dengan pandangan hidup bangsa. Yang keenam adalah lingkungan. Menurut Wasti Sumanto, mengemukakan bahwa lingkungan mencakup segala material dan stimuli di dalam dan di luar diri individu, baik yang bersifat fisiologis, psikologis, maupun sosial kultural. Jika peserta didik lahir di lingkungan yang tidak baik, maka kemungkinan besar peserta didik tersebut akan terpengaruh menjadi tidak baik pula. Namun, sebaliknya, jika lingkungannya baik, maka peserta didik dapat menjadi baik pula. Yang ketujuh adalah media, metode, dan alat. Media pendidikan merupakan sesuatu yang digunakan oleh seorang pendidik untuk menjadi perantara dalam proses pembelajaran. Sedangkan metode adalah cara yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan dan alat pendidikan. Sedangkan alat pendidikan lebih mengarah pada yang digunakan untuk mencapai tujuan seperti benda, media, aturan, dan hukuman. Yang kedelapan adalah pengawasan mutu. Komponen ini bersumber pada sistem nilai dan merupakan informasi tentang pengaturan kualitas sistem pendidikan yang berfungsi membina peraturan-peraturan pendidikan dan standar pendidikan. Yang kesembilan adalah biaya. Satuan biaya yang digunakan untuk memperlancar proses pendidikan dan bersumber dari penghasilan masyarakat dan bantuan pemerintah. Fungsinya adalah untuk memperlancar proses pendidikan dan menjadi petunjuk tentang nilai efisiensi sistem pendidikan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pelafalan ataupun penyampaian, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.